itu rusak itu. Makanya saya sebagai dalam Puspom ABRI dulu, Polri saya banyak periksa dulu kan, yang banyak melakukan pelanggaran darat, laut, udara itu adalah polisi. Polri yang banyak melakukan tindak pidana itu. Nah, kalau kita periksa itu cepat dipindahkan, dimutasikan. Dia yang melindungi anak buah itu kebanyakan terus polisi. Tadi kan di awalnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah ya, bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil ya, kita pertanyakan, kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui ya, sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup. Itu dulu poinnya ya, 4 itu masih hidup pada saat itu, berarti tidak terjadi tembak-menembak. Kemudian dibawa pakai mobil, dan di dalam mobil dikatakan difitnah bahwa melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama 2 orang aja petugas? Nah, ini makin aneh ya, makin aneh. Dan kemudian dihabisi 4-4-nya di dalam mobil. Nah, ini kan makin jelas. Dan justru mereka yang dituduh pasal 170, dan keluarga mereka dipaksa kan keluarganya tidak hadir. Keluarganya kan tidak tahu. Tewasnya 6 laskar FPI harus dijadikan momen untuk perubahan fungsi tugas polisi. Sebagai lembaga independen, kami akan melakukan langkah kami sendiri. Silakan polisi melakukan rekonstruksi. Kami hormati itu. Bagus kalau dikawal oleh Kompolnas, kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Sudah sangat tepat sikap Komnas HAM terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Polri dengan mempertahankan independensi dari Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang mendudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kasus penembakan yang berakibat tewasnya 6 orang syuhada tersebut diakui sepenuhnya oleh Kapolda Metro Jaya melalui jumpa pers. Sepertinya sengaja disebarkan secara luas dalam memberi opini kepada masyarakat. Alasannya karena kontak tembak antara petugas Polri berpakaian preman menguntip rombongan HRS. Dan akhirnya Komnas HAM minta tidak dihalang-halangi untuk menuntaskan kasus penembakan 6 laskar FPI itu. Kalau Komnas HAM nggak independen, semprit. Tapi kalau Komnas HAM kerjanya independen, bisa terukur, profesional, ya, jangan menghalang-halangi. Menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlaku, namanya obstruction of justice, itu teknis saja. Tapi menghalang-halangi kerja Komnas HAM adalah menghalang-halangi hak publik untuk mendapatkan kebenaran atas fakta yang terjadi, kata Komisioner Komnas HAM